Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Zamzami SPDI. Kepada Bapak Muhammad Zamzami SPDI, kami persilakan dengan segala hormat. Kepada seluruh para masyarakat agar rapat untuk tenang dalam penyampaian visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak PJ dari Kepala Desa Poraman. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BD beserta dan anggota. Selanjutnya kepada seluruh panitia pemilihan Kepala Desa Poraman yang kami banggakan dan kami hormati. Selanjutnya calon yang menemani kami saya untuk terjun di Pilkades 2022-2028 ini yang kami banggakan. Selanjutnya seluruh Bapak Ibu yang hadir pada hari malam yang berbahagia ini yang kami hormati dan kami banggakan. Baik, mohon izin saya atas nama pribadi dan menyampaikan izin kepada seluruh masyarakat Desa Poraman untuk menyampaikan visi dan misi saya jika terpilih nanti untuk menjadi Kepala Desa Poraman pada periode 2022-2028. Visi misi ini kalau bahasa wak dusun, apa yang nak kami buat setelah kami seandainya lulus jadi desa, itu bahasa wak dusun. Patut didengar karena sebagian masyarakat ini beranggapan apapun kata wak itu macam tu lah dusun wak ini. Tidak bisa, harus dengar dulu apa tujuan nyalon ini. Jangan nyuruh dusun wak apa kan? Udah dong. Jadi baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin. Yang pertama kami namanya master, Pak. Jadi master singkatannya maju aman sampai akhirnya. Nah, nanti akan kami terjemahkan dari per item dari tujuan master ini. Pertama, memajukan tata kelola pemerintahan. Karena pemerintahan ini awal dari proses terjadinya bagus atau tidaknya administrasi di desa kita ini. Maka tata kelola pemerintahan ini di bagian administratif, di bagian administrasi dan lain sebagainya memang harus ditata betul. Kalau tidak ditata makanya ambarador jadinya. Maka kami dengan sekuat tenaga kalau menang nanti memajukan ini. Jadi yang kami sampaikan dari ini nanti, yang sudah ada tetap kita pertahankan yang baik. Nah, yang belum akan kita buat selama tidak menyimpang dari aturan pemerintah. Nah itu. Jadi contohnya tata kelola administrasi ini yang bagus. Pertama tentang masalah bantuan. Karena apa sebabnya? Kalau administrasi kita tidak tertata betul, makanya setiap bantuan tumpang tindih jadinya. Anda dapat 3 sekaligus kan? Itu pokok ada yang dirugikan kita. Kemudian tentu untuk
memajukan tata kelola ini banyak proses yang harus kita lewati. Termasuk di antaranya adalah tata kerja daripada aparatur daripada desa itu. Apa contohnya? Karena sekarang ini dunia sudah maju, tidak laku lagi kadang surat menyurat dah. Butuh internet, ada WA dan lain sebagainya. Maka salah satu kelemahan termasuk desa kita ini adalah bagian sinyal. Sinyal ini bukan tuh nak mundur. Pemerintah itu sangat penting sekali untuk butuh sinyal ini. Apalagi desa kita ini sudah ada 4 lembaga pendidikan. Satu lembaga itu menaungi ada 3 lembaga lagi yang di bawahnya. Seluruhnya pakai sinyal Bapak Ibu. Maka kami sekuat tenaga. Bagian ini kalau nak lanjang, tower harus tegak pelaman nih. Mau tidak mau. Kemudian tujuan yang pertama lagi adalah pendataan penduduk. Jadi saya pernah tanya-tanya keliling kan dengan permintaan yang ada sebelum ini. Katanya macam mana awal daripada proses pendataan dusun ini? Pertama datalah masyarakatnya sedetail mungkin. Mana miskin, mana tayo, mana data liluknya. Kalau dari awal itu nanti terjadi banyak sekarang ini kan ada bansos banyak ini. Nah, awal daripada penerimaan bansos itu ada namanya DTKS. Itu nak masuk juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk dana bansos, itu nanti masuk ke data pertama namanya DTKS. Ya Pak Bede ya, kira macam tu. Itu kalau dah masuk tu dia akan berdebat bantuan itu. Maka dari Mandiri desa inilah yang akan mengatur siapa yang berhak nanti masuk dalam DTKS ini. Kemudian yang kedua, ini transparan, terbuka. Dalam arti kota terbuka ini tidak perlu terbuka sampai ke dapur bagiannya. Terbuka pun kita zaman yang sudah modern ini tidak jauh masyarakat tidak tahu lah. Cuma kalau nak buka kadang-kadang tuh takut pula celah apa namanya itu bertahan gitu, kadang-kadang tuh buka pula malu gitu. Intinya berawal dari permintaan adalah mulai beransur-unsur bisa terbukalah dengan masyarakat. Karena kalau tidak terbuka itu ujung-ujung nanti itu banyak itu disalahkan oleh masyarakat. Kemudian tentu akuntabel bahasa wane ada tanggung jawabnya, jangan abal-abal. Yang kita buat harus berani tanggung jawab. Yang tu. Jadi apa yang kita lakukan ada siap untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam prinsip pemerintahan yang akan kami lakukan nanti adalah sifat melayani, bukan sifat untuk selalu dilayani. Ya, melayani apa maksudnya itu? Melayani masyarakat. Karena masyarakat sebanyak ini watak dan pribadinya beda-beda Pak. Ada cepat marah, cepat singgung dan sebagainya, ada penyebar macam-macam ada. Ini harus diterima oleh daripada aparatur desa dan ini harus dilayani dengan penuh semangat energik. Makanya kami membawa pasukan yang ada ini memang energik, orangnya mudah-mudah ya kan. Cepat tangan, cepat kaki gitu. Pertama, yang kedua, memang kami tidak ingin dari awal permintaan dibentuk tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada dibuat oleh pemerintah. Apalagi peraturan kita sekarang kan boleh umur lebih dari sekian menjadi aparatur desa. Kemudian meningkatkan ini kalau nak proses dari awal ini pemerintahan ini bagus, memang aparatur desa juga harus diperhatikan. Contoh fasilitas kantor itu harus ya, kalau memang memungkinkan nanti kantor itu ya, pakai AC, kita buat pakai AC. Itu ini masyarakat masuk dalam itu tidak bikin kipeh gitu. Itu sebagian desa kan ada yang pakai apa namanya itu AC yang dibuatnya AC buat sudah kipeh angin itu udah AC dan pakai dinding lah bang. Jadi kemudian tentu pemerintahan ini harus tetap bekerja sama dengan BPD. Tidak bisa ngilak itu. Itu. Jadi karena BPD ini adalah partner kerjanya, kantai kerjanya bermaksudnya untuk membangun dan memajukan desa kita ini. Kita berharap mudah-mudahan BPD itu bisa sejalan dengan aparatur desa dengan kadesnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pertanian. Karena
hampir 80% buat dusunnya petani bang. Makanya memang harus start dikit pemikiran pemerintah itu cuman mau tani pertanian ini betul-betul sejahtera dari daripada lingkungan kita yang ada di dusunnya. Bagaimana cara bikinnya? Termasuk yang akan kami perhatikan nanti, pertama jalan tani. Jalan, kalau jalan lah masuk kebun-kebun kita, apalagi motor lah sampai nyaman gitu gawe. Ini perlu jalan ke pagi itu, kalau dia kerja tiba di kebun dah. Yang kedua, tetap mungkin seperti yang dilakukan oleh KB sebelum ini, bibit. Karena bibit ini penting. Apa sebabnya? Biaya masyarakat itu adalah beli bibit itu mahal, apalagi sawit itu. Kemudian lagi menunjang untuk tanaman ini bisa subur, tentu harus ada penyuplainya, termasuk pupuk. Sama datang Pak Sekjam dulu Pak. Oscar. Ketumnya jam lo. Izin Pak Sekjam ya. Kemudian mewujudkan desa yang aman dan damai. Jadi desa aman dan damai ini pertama yang harus dibentuk adalah bagaimana merubah sistem karakter pertama dari pemerintahan atasan sampai kepada bawahan, termasuk nanam bagaimana permasalahan yang ada di desa ini tidak sampai ke luar, apalagi berkenaan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Maka intinya adalah mewujudkan aman dan damai ini perlu ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, terutama dari pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Ini ekonomi kita tinggi, kalau SDM kita lemah, percuma. Jadi benar itu. Maka SDM ini harus diperhatikan. Mana SDM-nya? Ya madrasah. Ini bentuk karakter manusia, ini harus diperhatikan madrasah itu. Ya, madrasah kita dusun ini ada 2, kemudian TPQ-nya ada 3. Itu yang harus diurus itu, diperhatikan. Kemudian PAUD dan TK. Karena inilah nanti yang akan menjadi pemerkader kita ke depan untuk majukan desa kita ini. Makanya apa yang harus dibuat perintah? Salah satunya adalah memberi ATK-nya. Tidak sebagai honor jelas itu insentifnya kan, tapi ada ATK-nya. Karena sekarang ini nulis ini tidak sama dulu gitu. Kalau dulu itu pakai tulis dikit biayanya, gini banyak pakai spidol bahasa Sunda, butuh biaya. Yang kedua, memberi perlengkapan dalamnya itu, mobiler bahasa Sunda, ada kursi, meja dan lain sebagainya. Kemudian di bagian keagamaan, ini yang selebihnya fokus dulu kami, tujuan kami. Cuman yang kami lihat di tengah masyarakat yang ekstra kerjanya ini pegawai syarat dan ketua kalbu Bapak Ibu. Kalau masalah ketua kalbu Bapak Ibu ada. Yang kedua pegawai syarat sampai ke urusan kecil di rumah belum kecil syarat itu. Maka sudah sepantasnya untuk dilebihkan insentifnya untuk pegawai syarat dan ketua kalbu. Kemudian lagi menunjang setiap acara keagamaan harus terlibat dalam itu. Pemerintah desa terlibat bukan sekedar hadir tapi ada sumbangsihnya, karena kita tahu kegiatan keagamaan ini kalau tidak dibantu dengan dana itu hanya percuma saja, beban daripada panitia. Termasuk HBI, Hari Besar Islam, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan termasuk yang diselenggarakan oleh para pemuda-pemudi kita, musabaqah tilawatil Quran. Hendaknya jangan sampai redup dengan masyarakat ini, sampai kapanpun tetap ada musabaqah ini. Itu. Kemudian bagian kesehatan, seperti yang telah kami lakukan pada sebelum ini, yaitu sunat masal. Karena sunat masal ini tidak mungkin seandainya tidak ada anggaran daripada desa, umpamanya tidak bisa. Sekarang kita bisa
di Basnas, ada peluangnya di sosial, ada peluangnya tergantung dengan pemerintah desa untuk bisa menyulup masuk apa namanya itu mengajukan proposal dan lain sebagainya. Kemudian ambulan desa, karena kita tahu penting ambulan desa ini. Kadang-kadang kalau untuk terjadi hal-hal yang emergensi mendadak, apalagi berkenaan dengan sakit, orang pribadi itu gak bayang makanya. Kalau ada ambulan desa, ini nak kemana be siapnya, merasa sudah tuh kan. Kemudian pelayanan poskesdes untuk kesehatan ya, poskesdes nanti kita akan konsultasi dengan yang memahami bagian ini. Kita kira apa yang membuat tentang daripada pelayanan tentang kesehatan di desa kita ini. Kemudian sosial, yang akan kami targetkan nanti adalah bedah rumah. Bedah rumah ini mana sekiranya masyarakat kita tidak layak itu, maka perlu ada perhatian daripada pemerintahan desa. Kemudian dukun kampung. Dukun kampung ini kerjanya luar biasa, Pak. Makanya dari masyarakat harus memperhatikan dukun kampung ini. Kalau diperhatikan, ini payahnya nak nyari dukun kita. Ibu, kadang-kadang panggil jam 2 malam harus berangkat. Itu ya. Makanya dukun kampung ini perlu ada insentifnya. Itu. Yang kedua, orang jompo yang tidak telat lagi mencari. Mau tidak mau itu dari pemerintahan desa ini harus hadir dalam itu. Ya, orang jompo ini. Bagaimana untuk melakukan, termasuk bagaimana ada dana yang harus diambil. Kemudian dana untuk anak yatim. Dan termasuk ada anak kuliah. Kalau tidak dibayi, maka kuliah terlantar. Maka pemerintahan desa harus hadir untuk bisa mengatasi ini. Yang selanjutnya adalah kita harus kasihan. Rumah kita terang, rumah kita gelap. Maka target yang akan buat adalah tidak ada rumah yang gelap lagi di Dusun Praman. Harus ada ampirnya. Maka yang kami tengok ini kita budak nih di balai desa ini. Menabuh yun tuh mengcap ya nah. Jadi meledakkan kami sekuat tenaga, maka dari visi misi yang akan kubuat ini dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang luar biasa yang sekiranya kami bisa kerja. Ada umuan nak beli pesawat mungkin, ya kan? Itu. Kemudian bagian adat, adat ini kami berarti pendukung daripada keagamaan. Orang itu lebih paham tentang pemahaman adat ketimbang pemahaman. Kalau di samping nama hamalumiat itu pemahaman. Tapi kalau bagian adat menyampai bisa masuk ke hati orang. Maka adat ini perlu ditingkat lagi kualitasnya. Termasuk pertama pemangku adatnya. Ya. Yang kedua pemahaman adat. Kalau kita ini minimal dari dalam pemandangan kami, setiap kalbu itu minimal ada berdua yang paham tentang masalah hukum adat ini. Sehingganya ketika ada perdebatan dalam adat, tidak ada yang sistem apa namanya itu nejak bulu. Memang tahunya, ini adat nih, dari dulu. Kami sih kau umumnya kan, gilai hukumnya. Macam tu. Kalau seorang dua lah yang memahaminya, maka pada cek itu menang. Hukum ujung-ujungnya tidak adil. Macam tu. Jadi pemahamannya, pemahamannya itu ada pelatihannya dan memahami hukum adat yang ada di Praman ini. Tentu adat ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana caranya adat dusun Praman ini bisa tegak, bisa hidup di tengah masyarakat. Kalau adat hidup, agama nampak juga situ. Sejalannya sepaket lah itu. Kemudian di segi budaya, segi budaya ini kami masih minim tentang pemahaman budaya. Tetapi nanti seandainya dititip amanahkan kepada kami, akan sekuat tenaga bagaimana budaya yang ada Praman itu bangkit selama tidak menyalahi aturan yang ada. Contoh, langgar kesenian, tari piring, ya, silat tradisional. Misalnya ada apa namanya itu menyambut orang rumah marhaban ya, apa namanya itu kasih dari bawah serumah, itu kan budaya kita. Maka selagi budaya kita yang ada itu pertahankan segala. Itu kan saya kecil latih juga macam tu lah. Kasih dah rumah bapak. Kemudian
serta mendorong sikap perilaku yang religius. Arti religius itu agamais gitu. Tentu pemerintah desa ini jangan sampai tiga kali Jumat dan merempak. Itu Pak atasan kan. Ini yang harus dibenahi itu juga. Kalau SDM kita tinggi, pembangunan kita badai, sementara dengan agama kita lemah, ya percuma juga. Itu. Maka kalau bisa misalnya ada orang yang tertimpa musibah, itu daripada mendesa hadir lebih utama karena cara untuk mengatasinya. Ada orang meninggal, kecelakaan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memajukan kegiatan pemuda. Ya. Pemuda ini sebagai kader untuk maju dan tidak beramana pemuda ini. Mana cara nguruhnya? Kalau salah nguruh bahaya Pak. Itu. Nah, kalau dia biarnya main game terus, akhirnya tidak mimpin semua lagi mimpinnya game go. Bagaimana cara kehobiannya itu bisa kita atasi dengan secara tidak langsung? Itu. Maka pemikiran daripada pemerintah harus bisa tengah hadir itu, jangan dibiar. Ya. Makanya kegiatan kemudaan harus dukung. Pertama sarana olahraga, ya olahraga baik itu bola kaki, badminton, tenis meja dan lain sebagainya. Kemudian setelah sarananya tentu untuk menunjangkan dia ini tidak sebagai hobi saja, bagaimana dia main bola ini tidak menjadi beban pemikiran saja, apalagi setelah pendanaan. Makanya kalau bisa misalnya di bagian olahraga ini dia butuh pelatih, ya mungkin dia mahir itu, dia pelatih hadir di porongai itu mahir sekian puluh ribu mana nggak bayar, maka pemerintah desa harus terlibat dalam. Mau tidak mau, ya karena olahraga ini bukan kita nengok sisi, besok keramen besok kalah itu, jangan pandang macam tuh. Kita pandang kalau olahraga sehat dan tidak mudah itu ini, keluar keringatnya, itu tidak macam tuh loh. Minimal 45 menit main itu berhenti main game. Ini macam tuh gajinya tuh. Ya. Kemudian bagaimana dia bisa main keluar, terlibat juga dari pemerintah desa dan di bidang bakatnya. Tentu tidak suruh pemuda ini bakat membal nih. Tidak suruhnya main tidak. Ada bakat yang beda. Mungkin dia bakatnya di bagian minggir-minggir. Silakan cari solusinya, mungkin cara begini minggir. Yang rak-rak kalian tahu kan? Itu. Kemudian organ. Mungkin organ nih Bapak Ibu ada sebagian organ suara anjo muda. Jangan sampai macam punya pandangan. Organ ini sampaikan kepada muda. Organ ini memang perlu ada. Di samping memang ada hiburan untuk ketika pelaksanaan perayaan orang nikah. Kegiatan apa butuh organ itu, ya alat-alat salon aja butuh. Ada acara-acara apa kita undang keluarga dah cukup lulusan ada. Kan ada juga pemasukan pemuda kan. Itu perspektif pemahaman kami. Kemudian untuk masalah PKK, itu program yang dukung. Kami pengen langsung nanya kalau menang tanya udah nggak pakai, tapi yang nanya. Sebut jika lah tentu adalah jumangkal kan apa yang dikenanya, ya karena PKK ini termasuk pendanaan yang agak banyak dikit ini kalau di desa nih, ya karena ibu PKK nih ibu-ibu kan kalau dalam Quran itu Anisa Imadul Bilad itu perempuan itu adalah tiangnya negeri ini. Kalau perempuan tak kita tata lu mengemui begawainya jauh dusun wali. Maka PKK jangan khawatir Bapak Ibu, seandainya amanah itu dititipkan kepada kami, ini tidak kami tulis sikap dan mengayah sebuah kamu naknya. Jatuh. Kemudian ada segmen yang terakhir daripada visi misi kami adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur bersumber dari APBD daerah, APBD provinsi dan APBN. Cara bagaimana? Proposal, Pak. Ini kalau ada ibu julu, tak kagugu. Saya lah cek itu. Kalau tak diajukan proposal ibu anak, wah itu aneh juga. Todo kalau cuma jarang. Paling bayin lagi orang awak. Julu, itu
ada di dana provinsi dia dibuat proposalnya. Mau kami dulu itu pernah beri bintek madrasah aliyah di Kerinci. Kami tidak tahu madrasah bapak ini ada kapasitas. Tidak tahu, tidak pernah usul. Dia tahu orang teh nak. Kemanapun kita ngurunya di Facebook atau dusun wak ini kalau ada diperbuat proposal, ada di paketan ada. Jadi dana itu ada Pak, APBD, APBN dan APBD provinsi. Nah, seperti jalan dusun wak ini, ya itu bisa dan desa itu APBD mainnya. Kalau Indonesia melanggar aturan, karena jalan wak ini kan jalan daerah. Nah, kemudian LPG, kalau lagi jalan suwak ini ada kebun, orang nama mental kita beli khusus jeruk belah ni kita tidak. Kalau ada lampu kan berani kok, ini malah kan lagi dah. Nampak? Itu saya pernah dulu waktu Buna itu jalan kan mulai dari teh rupanya ada mirip tiang itu. Maka tahu antu kan. Kalau ada lampu itu aman itu, kayak itu. LPG, mudahnya LPG itu, sampai nyuluh be. Itu. Kemudian jembatan. Makanya sing yang Pak Kades sampai betul katanya itu bahwasanya jembatan ini mana yang dikejar oleh dana desa kalau bisa ambil ke provinsi atau pusat. Jadi tidak mengguna dana desa ada macam tu mah. Dana desa khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kata dulu. Kemudian yang sering musul, jadi nanya kan untuk madrasah tiba. Contohnya madrasah itu memang perlu diperhatikan. Jangan sampai kan uak berpeluh mana banjir ayi nanti dia perlunya ringan perlu itu dah mandai sungai kan perlu nanti cuma solusinya untuk berdasar itu bisa lancar. Kemudian penggalian penghasilan asli desa. Jadi sekiranya ada peluang itu nambah hasil desa kan PAD ini kan dana yang bisa kita kelola nih. Itu pakai aturan itu. Kalau bisa dana desa ini pakai aturan ada aturannya, bisa sinta ada. Kalau PAD ini sekarang kesepakatan awak, pernah buat. Itu makanya mana ada peluang mungkin ada PAD desa dusun kita, selagi masyarakat itu setuju, lu lah buat ada PAD-nya, ya. Kemudian memajukan badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, BUMDes ini jangan kita pikir BUMDes masalah cuma sebagai simpan pinjam. Nah, Pak, BUMDes ini termasuk fasilitas nanti. Misalnya ada dana desa ini yang seharusnya mungkin tidak bisa dikelola langsung oleh desa, ini BUMDes yang nanganinya. Itu BUMDes penting dalam itu. Jadi BUMDes ini kalau misalnya perlu kita majukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, itu harus kita buat, harus kita majukan. Nah, kesimpulan dari yang poin 5 poin ini yang kami sampaikan adalah pertama, tujuan kami adalah untuk kemajuan Pulau Raman. Pertama, kemajuan di bidang aparatur desa. Pemerintah desa harus maju, harus memahami yang namanya dunia maju gini nih. Undangan kini tidak lagi mau dulu gitu. WA mainnya. Orang yang WA dah udah. Macam orang kirimnya aja. Itu ya. Yang kedua, SDM manusia Poraman ini. Kalau SDM kita maju lah dusun kita ini. Ya, SDM gimana? Misalnya buat jalan. Mana cara masyarakat itu bisa ikhlas lillahi ta'ala buat jalan itu demi untuk kepentingan masyarakat. Itu Itu SDM nama ada Pak. Kalau bisa gigi jalan mana boyun. Kayun awas ya Pak lah. Belum tuh SDM kita belum tuh. Itu lah maka Pak itu dari SDM kita loh. Yang kedua tentu SDM kita bagus, perintahan kita bagus, ekonomi kita aja loh. Jadi gua ada tentu ketiga poin ini ekonomi Pulau Raman harus ada peningkatannya. Kita kasihan menabuh ilmu mudik langsung wak kan, sebenarnya tanah kita perlu ada pemikiran ekstra dari pemerintah desa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Seandainya penyampaian kami masih ada yang kurang, kami Muhammad yang sebesarnya tentu nanti seandainya dipercaya kami untuk memindah desa ini, mana yang sekiranya bertujuan untuk kemajuan Pulau Raman, tentu kita siap untuk bisa melaksanakannya. Mungkin sebatas itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri
Kami nak pantun cik dulu. Boleh Pak ya? Boleh. Pantunnya yang pertama, pu ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam minum susu. Wahai saudara-saudari, pemuda-pemudi, bapak dan ibu-ibu, dukunglah Master, insya Allah negeri makmur dan maju. Nak pantun seiring, masih pu ami-ami juga tuh. Pu ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, sambarnya pucuk latu. Wahai saudara-saudari, pemuda dan pemudi, bapak dan ibu-ibu, tanggal 14 nanti cocok cucuk ya. Cucuklah Zamzami dengan nomor urut 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya yang sebesar-besarnya, kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.